Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kehidupan persekutuan yang ada. Mari kita bersama-sama saudara-saudara memasuki hari pemberian Tuhan ini dengan merenungkan apa yang dikehendaki dalam kehidupan kita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama sebelum merenungkan, baiklah kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa Sang penuh kasih dan rahmat, Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersama-sama Tuhan memasuki hari pemberian Tuhan yang baru. Kami bersama-sama ingin merenungkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami bersama. Tuhan, mampukan kami merenungkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan manakala kami ini Tuhan berbuat suatu kesalahan di hari-hari pemberian Tuhan yang telah kami lalui, kiranya Tuhan juga mengampuni atas segala kesalahan yang kami perbuat. Inilah Tuhan apa yang bisa kami haturkan. Kesemuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian kesaksian iman yang terdapat dalam kitab Mazmur, pasalnya pasal yang ke-66, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Baiklah, dapatlah kita membacanya di ayat yang ke-10 saja sebagai ayat emasnya, yang terkatakan demikian: sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Saudara-saudara, renungan di pagi hari ini dapatlah kita beri judul kemurnian. Saudara yang terkasih, kita mengingat-ingat kembali terkait dengan arti kata, yaitu fata morgana. Panjenengan mungkin tidak akan pernah lupa dengan kata fata morgana. Fata morgana artinya yang tidak sebenarnya, yang tidak dalam wujud yang nyata, atau boleh dikatakan itu suatu hal yang semu. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang saya katakan di depan tadi, fata morgana bukan arti yang sebenarnya, hal yang semu tadi. Apabila kita mau jujur, saudara-saudara, dalam kehidupan kita itu seringkali terjadi. Seringkali kita ini berbuat seolah-olah dalam kehidupan kita itu tidak sarujuk, tidak sama, semu ataupun fata morgana. Contoh, saudara-saudara, manakala kita ini ingin berbuat sesuatu, seringkali itu tidak dengan ketulusan ataupun boleh dikatakan dengan jujur dalam kehidupan kita. Contoh realnya, manakala kita berbuat baik, sebetulnya kita akan bertanya, apakah diri kita ini baik? Apakah betul perbuatan baik yang kita berikan itu jujur, dengan tulus kita berikan? Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara, yang seolah-olah itu memang tidak sebenarnya. Seolah-olah dalam kehidupan kita ini bagaikan orang yang berjalan dua kaki. Saudara yang terkasih, marilah kita tengok dalam bacaan kita yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat 8 sampai 20.
bagaimana ungkapan pemazmur melalui pemimpin biduan nyanyian mazmur itu. Ada dua hal yang kita tangkap, saudara-saudara. Pemazmur mengatakan bahwa dalam ungkapan rasa syukur, ungkapan dalam diri yang ada itu dilakukan dengan apa adanya, dengan ketulusan hati, tidak fata morgana, tidak semu. Dapatlah kita lihat dalam ayat yang ke-16. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Dia mengatakan dengan sebenarnya. Hal yang kedua dapat kita maknai kembali yang dilakukan oleh pemazmur, yaitu ungkapan yang dilakukan dengan tulus, dengan jujur. Dia mengucapkan dengan betul-betul dengan pemahaman yang baik. Antara ucapan dan tindakan itu sarujuk, sama. Saudara-saudara yang terkasih, kita dapat merenungkan ini, dapat kita menengok dalam ayat yang ke-18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Berarti sekali lagi, antara ucapan, antara ungkapan rasa syukur dan tindakan itu sama. Saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi nama Tuhan, marilah kita bersama-sama mengoreksi dalam kehidupan kita ini. Apakah dalam kehidupan kita ini memang ingin untuk bisa mengungkapkan, memberikan ucapan rasa syukur dalam kehidupan kita dengan jujur apa adanya, dan juga kita dengan kata ataupun tindakan itu harus sarujuk, atau kita itu lebih cenderung untuk semu atau fata morgana? Saudara yang terkasih, berangkat dari apa yang dilakukan oleh pemazmur, kita dapat belajar dari hal tersebut. Bagaimana pemazmur terberkati, bagaimana pemazmur ini merasa bahwa Tuhan itu berada dalam keberadaan hidup dan kehidupannya. Dua hal tadi yang dapat kita renungkan, saudara-saudara. Kita ungkapkan dengan apa adanya. Kita berikan dengan ungkapan kata dan atau juga laku kita itu sekali lagi dengan sarujuk. Mari saudara-saudara, kemurnian diri kita ini selalu kita tingkatkan dalam kehidupan. Apapun yang menimpa dalam kehidupan kita, baiklah kita aturkan kepadanya. Ujian kehidupan yang berat sekalipun dapat kita aturkan kepadanya dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan apa adanya. Dan mulut kita dan langkah kita harus betul-betul sarujuk. Dan akhirnya memang kita akan selalu terberkati oleh Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas dan memasuki hari pemberian yang baru dari Tuhan. Matur nuwun.